Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya pada pelajaran tematik. Nah, hari ini tematik itu masih di subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dan semoga anak-anak kelas 3A dan 3B selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa selalu ibu guru ingatkan 3M-nya jangan ditinggalkan ya, agar pandemi ini cepat selesai dan cepat berlalu, kita bisa kembali lagi belajar bersama-sama di sekolah. Nah, sebelum ibu guru mulai pembelajaran hari ini, kalian berdoa dulu ya. Setelah berdoa, baru kita mulai pembelajarannya. Kita masuk ke pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat. Nah, cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti turun hujan. Nah, mereka juga membawa artikel koran nih, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikelnya masing-masing. Nah, nih artikelnya ada 2 nih. Ada artikel pertama, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Artikel kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Nah, di sini artikel yang pertama itu tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku ya. Misalkan nih udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Kalau kita udaranya sejuk kan kita bisa tidur lebih nyenyak ya. Apalagi akhir-akhir ini ya. Kita juga di daerah kita ini kan lagi musim hujan ya, dari beberapa hari yang lalu hujan terus, itu membuat udara sejuk dan membuat tidur menjadi nyenyak. Nah, yang kedua itu ada hujan dapat membuat alergi kian parah. Ya, yang memiliki alergi dingin itu bisa mempengaruhi kesehatan. Contohnya alerginya misalkan batuk atau enggak yang bentol-bentol, itu juga bisa ya alergi dingin. Nah, kayak ibu pun sama punya alergi dingin nih, kalau udaranya terasa dingin kayak seperti musim seperti ini, kadang-kadang kalau antibodi ibu guru lagi lemah, sinus ibu guru kambuh nih, atau enggak ibu guru batuk. Kalau udah terlalu dingin tuh batuk, nah itu alergi ya, yang diakibatkan oleh cuaca dingin atau hujan ya. Nah, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati ya. Kalau cerah, saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar, dan suasana hati kita juga meningkat ya, agak semangat kalau cuacanya cerah. Nah, artikel kedua ini berbicara tentang perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Nah, di sini ada artikel di Kediri. Di Kediri itu cuacanya berubah-berubah tuh, dari panas terus dingin berganti dengan cepat. Nah, daya tahan tubuh yang menjadi terganggu, akibatnya mudah terserang penyakit. Nah, penyakitnya itu ada penyakit ISPA atau saluran pernapasan akut, dan diare. Itu yang diakibatkan oleh perubahan cuaca yang drastis, yang biasa kita sebut perubahan ekstrim ya, dari tadinya panas tiba-tiba langsung hujan. Nah, penyakit tersebut itu sebenarnya dapat dicegah, caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, untuk menghindari penyakit itu kita harus makan makanan yang sehat ya, berolahraga juga. Nah, selanjutnya di sini dari teks yang pertama tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku, dan teks kedua perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien, adakah istilah-istilah yang bisa kalian ambil? Nah, seperti tadi nih, istilah di artikel pertama ada cuaca hujan. Terus artikel kedua perubahan cuaca tidak menentu. Nah, selanjutnya apalagi sih yang dapat kamu temukan, atau dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya nih, tadi Edo dan teman-temannya di atas tuh ya. Nah, kata atau istilah khusus dari artikel 1, yang pertama ada curah hujan, terus ada kata alergi, terus yang ketiga ada kata kicauan burung.
Selanjutnya yang di artikel kedua itu ada perubahan cuaca yang tidak menentu, daya tahan tubuh, ISPA, diare, itu kan ya istilah ya, diare itu istilahnya itu buang air ya, dia buang air besar terus ya, berlebihan tuh diare. ISPA itu kan tadi infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ini adalah istilah-istilah yang terdapat pada artikel pertama dan artikel kedua. Selanjutnya, nah, pada saat jam istirahat nih di sekolah Udin lagi hujan. Nah, Udin dan teman-temannya ingin bermain dan Udin dan teman-temannya bermain di dalam kelas. Nah, Udin dan teman-temannya bergotong royong nih bersama nih melakukan kegiatan merapikan atau meminggirkan meja-meja dan bangku nih agar eh, ruangannya itu bisa untuk bermain. Seperti lihat pada gambar ya, ada yang bermain kelereng, bermain demprak atau tapak gunung, ada yang sedang membaca, ada yang sedang bermain lompat tali. Nah, aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat kan nih beragam nih. Namun pas bel istirahat berbunyi, mereka bersatu nih bersama-sama merapikan kelas kembali seperti semula. Nah, inilah sikap bersatu dalam keberagaman ya. Bersatu dalam keberagaman maksudnya tadi kan pada mereka main pada masing-masing ya, maksudnya mainnya nggak main gundu doang, mainnya macem-macem, tapi mereka tetap bersatu untuk membereskan kembali kelasnya agar kembali seperti semula. Nah, ini adalah bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya, sini Dayu bertugas nih menjadi pemimpin barisan pada saat olahraga, jam olahraga ya. Dayu dan teman-temannya berbaris dengan rapi. Nah, Dayu itu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Nah, gerakannya bisa kalian lihat nih di halaman 98, 99. Nah, gerakan ini adalah gerakan berputar seperti tertiup angin. Nah, nanti kamu bisa praktekkan ya. Selanjutnya, pembelajaran kelima. Nah, pembelajaran kelima ini ada Lani dan teman-temannya nih yang sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Nah, Lani dan teman-teman beristirahat sejenak nih dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan dan lalu Lani bercerita tentang berita yang tadi malam dia dengar di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Nah, dilihat pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Nah, cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Nah, pakaian yang kita jemur akan cepat kering kalau cuacanya panas. Nah, cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara kan sangat dingin tuh. Pasti kita memakai pakaian yang tebal atau sweater agar tubuh kita tidak kedinginan. Nah, saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita pun membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat, seperti pakaian yang terbuat dari katun. Nah, eh, terima kasih Lani, nih temannya ngucapin terima kasih atas informasinya. Jadi, apa saja sih inti berita tersebut Lani? Nah, mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca dengan membaca lagi teksnya dengan teliti. Nah, kita lihat nih. Nah, inti informasi tersebut adalah dilihat nih, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Kalau cuaca panas bisa digunakan untuk menjemur pakaian. Selanjutnya, cuaca panas juga kita menggunakan pakaian yang atau kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Kita menggunakan pakaian-pakaian yang dari katun. Biasanya memakai pakaian dari katun. Katun itu bahannya menyerap keringat ya. Nah, selanjutnya, selain ini cuaca panas juga bisa mengakibatkan bencana kekeringan. Ya, karena kan nggak ada hujan tuh, misalkan cuacanya panas terus lama-lama kan kering ya. Nah, itu bisa menjadikan bencana kekeringan. Nah, kalau
cuaca hujan itu cocok untuk bercocok tanam. Tadi kondisi berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi yang seperti ini. Selanjutnya, jika cuaca hujan atau dingin juga kita memakai pakaian yang tebal tadi, pakaian yang bisa melindungi tubuh kita dari cuaca dingin ya. Selanjutnya bisa juga nih dari cuaca hujan bisa mengakibatkan bencana banjir ya. Jika hujannya terus-menerus maka akan mengakibatkan banjir. Nah, ini adalah inti informasi dari teks yang tadi ya, apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia atau dari berita yang Lani dengar ya. Nah, selanjutnya nih dilihat ada berilah tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kita lihat aja nih. 1/2 sama dengan titik-titik 1/2 titik-titik 2/2. Nah, ini lebih dari atau kurang dari ya. Udah terlihat dari gambarnya ya. Banyakan yang 2/2. Berarti dia 1/2 kurang dari 2/2 karena dia lebih sedikit. Nah, selanjutnya yang gambar kedua ini 1/4, 2/4. Nah, berarti kan 1/4 itu kurang dari juga karena dia lebih besar 2/4-nya nih. Dari gambarnya sudah terlihat ya. Nah, juga kurang dari. Nah, ini pun sama. 1/8. Di sini 3/8. Berarti 1/8 itu lebih kecil atau kurang dari 3/8. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, bisa kita lihat tadi sini ada gambar nih, Bu Guru kasih gambar, ada 4 gambar biar kita bisa menarik kesimpulan nih yang seperti soal yang tadi ya sebelumnya. Nah, lihat. Ada 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Sekarang dilihat, 1/8 sama 2/8 besaran mana? Berarti kan besaran 2/8. Berarti dia 1/8 lebih kecil dari 2/8. Nah, 2/8 sama 3/8 lebih apa nih? 2/8 itu lebih kecil dari 3/8. Nah, ini kan lebih sedikit tuh ya. Ini banyak, berarti dia lebih kecil. Nah, sekarang 3/8 sama 4/8. 3/8 sama 4/8 berarti dia besaran mana? Besaran 4/8. Berarti 3/8 itu lebih kecil dari 4/8. Nah, bisa kita lihat seperti ini nih. 1/8 lebih kecil dari 2/8. Nah, 2/8 lebih kecil dari 3/8. 3/8 lebih kecil dari 4/8. Nah, bisa kita tarik kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya gimana? Nah, semakin besar angka pembilangnya, berarti dia semakin besar nilai pecahan tersebut. Nah, dilihat nih. Yang sebelumnya itu penyebut ya. Semakin besar angka penyebutnya berarti dia semakin kecil nilai pecahannya. Nah, ini kebalikannya nih. Sekarang yang di pembilang. Nah, semakin besar angka pembilang ini nih, lihat nih ada 1, 2, 3, 4. Semakin besar angka pembilangnya berarti nilai pecahannya pun semakin besar. Nah, yang lalu Ibu Guru taruh lagi di sini nih. Ini kan yang lalu kemarin nih. Pembelajaran sebelumnya dilihat. Setengah lebih besar daripada 1/3. 1/3 lebih besar daripada 1/4. 1/4 lebih besar daripada 1/6. Nah, ini kan kesimpulannya. Tadi Ibu Guru jelaskan. Kesimpulannya semakin besar angka penyebutnya, berarti yang bawah ini. Semakin besar angka penyebutnya, berarti dia semakin kecil nilai pecahannya. Nah, kalau yang tadi yang di atas nih, semakin besar angka pembilangnya berarti dia semakin besar nilai pecahannya. Nah, itu kebalikannya ya. Kalau yang bawahnya atau penyebutnya itu lebih besar, berarti dia nilai pecahannya kecil. Tapi kalau yang atas nilai pembilangnya lebih besar, berarti dia nilai pecahannya besar. Ingat ya. Nah, ini harus sama semua nih. Penyebutnya di bawah sini sama. Nah, ini juga pembilangnya sama. Ya, ini berlaku untuk yang penyebutnya sama dan pembilangnya sama ya. Nih lihat nih. Ini kan 111 semua, yang ini 888 semua. Baru bisa dilihat atasnya. Oh iya, berarti kalau nilainya angka pembilangnya lebih besar, berarti pecahannya juga nilainya besar. Nah, terbalik kalau yang ini. Kalau yang penyebutnya angkanya besar,
berarti nilai pecahannya itu lebih kecil atau lebih sedikit. Nah, di sini Ibu Guru harap kamu paham ya dengan penjelasan yang Ibu Guru jelaskan. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh nih, kerjakanlah latihan berikut. Berilah tanda lebih besar atau kurang dari pada tempat yang tersedia. Nah, dilihat nih, ada contohnya Ibu Guru kasih 2 contoh nih, masing-masing contohnya untuk yang lebih besar atau kurang dari. Nah, dilihat 1/4 titik-titik 2/4. Nah, dilihat nih, bawahnya udah sama nih, berarti dilihat atasnya nih. Kalau atas itu kan pembilang, berarti tadi apa? Semakin besar angka pembilangnya, berarti dia semakin besar nilai pecahannya. Berarti 1/4 dengan 2/4 lebih besar atau kurang dari? Berarti dia kurang dari, karena 2/4 itu lebih besar yang tadi Ibu Guru jelaskan. Di atasnya dia semakin besar, ini kan udah sama nih bawahnya nih, di atas ini tuh 1 sama 2 itu berarti lebih besar, berarti kalau pembilangnya lebih besar berarti nilai pecahannya juga besar. Nah, selanjutnya 3/5 2/5, dilihat 3/5 2/5, 3 sama 2 besaran mana nih? Besaran 3, berarti 3/5 ini lebih besar dibanding 2/5. Nah, selanjutnya ada nih contohnya 1/2 titik-titik 1/3. Nah, dilihat yang atasnya yang sama nih, berarti kita perhatikan yang bawah nih. Yang bawah 2 dan 3. Kalau penyebutnya lebih besar, berarti nilai pecahannya lebih kecil. Kalau penyebutnya lebih besar, nilai pecahannya lebih kecil, berarti dia lebih besar, karena 2 dan 3 ini kan dia lebih besar nilai penyebutnya, nilai pecahannya lebih kecil. Nah, setengah ini nilai pecahannya lebih besar dari 1/3. Nah, 2/6 titik-titik 2/4. Nah, dilihat di atasnya sama nih ya, udah berarti 6 sama 4. 6 itu berarti dia lebih besar nilai pecahannya lebih kecil, karena di sini penyebutnya lebih besar nih bawahnya, berarti nilai 2/6-nya ini pecahan ini lebih kecil dari 2/4 ya. Nah, ini kan sama nih penyebutnya nih, ini pembilangnya. Nah, penyebutnya ini dia lebih besar nih, kalau penyebutnya lebih besar berarti angka pecahannya lebih kecil, ya udah kita tulis aja lebih kecil, sudah selesai. Nah, di sini Ibu Guru harap kamu paham ya. 6, di sini ada teks nih BMKG tentang perakiraan cuaca. Di sini ada tentang perakiraan cuaca nih. Selanjutnya, informasi apakah sih yang diperoleh dari berita tersebut? Nah, dari berita yang BMKG tentang perakiraan cuaca itu, informasi pertamanya itu bisa kita tulis, BMKG merupakan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang bertugas mengamati cuaca setiap hari. Nah, informasi yang kedua, secara umum pada bulan Januari Indonesia berada pada puncak musim hujan seperti yang kita alami sekarang ya, lagi musim hujan nih. Informasi yang ketiga, namun kondisi cuaca dapat berubah-ubah, tidak menentu, terkadang hujan sepanjang hari, lalu esoknya menjadi panas terik dan secara tiba-tiba. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa kamu peroleh dari berita tersebut ya. Nah, pembelajaran hari ini sampai sini saja. Mudah-mudahan kalian paham nih dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan. Dan selanjutnya, latihan. Tugas hari ini kalian mengerjakan latihan tema 5, subtema 2 pada Google Formulir yang linknya nanti Ibu Guru kasih ya di grup. Selanjutnya nanti next kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai. Ibu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.